Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tradisional, sumber informasi cerdas dan anti-hoax. Hari ini kita bahas kisah nyata, seorang nenek 90 tahun sembuh total dari osteoporosis, tanpa trik mistis, semua alami dan terbukti ilmiah. Kita akan bongkar rahasianya, mulai dari pola makan, olahraga, hingga kebiasaan sehari-hari yang sering diremehkan tapi berdampak besar. Ini bukan dongeng, tapi fakta yang bisa kalian terapkan, baik muda maupun tua. Siap? Mari kita mulai bongkar ya tulang squat baja ini. Pilar pertama, nutrisi. Ini adalah pondasi utama untuk menjaga kesehatan tulang sepanjang hidup. Nutrisi bukan sekadar soal mengisi perut hingga kenyang, tapi tentang memberi tubuh bahan bakar yang benar-benar dibutuhkan, terutama untuk tulang yang kuat dan sehat. Banyak orang berpikir makan itu asal kenyang, padahal tulang kita butuh bahan bakar yang tepat. Makan cepat, makanan instan atau fast food memang praktis, tapi seringkali miskin nutrisi penting. Tubuh, terutama tulang, tidak hanya butuh kalori, tapi juga vitamin dan mineral yang spesifik. Kalsium dan vitamin D adalah duet utama untuk tulang. Tanpa vitamin D, kalsium hanya lewat di tubuh tanpa diserap maksimal. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dari makanan, sehingga keduanya harus berjalan beriringan. Sumber kalsium bukan cuma susu, sayuran hijau seperti brokoli, kale, bok choy, ikan sarden, salmon, tahu, dan tempe juga kaya kalsium. Bahkan, banyak orang yang tidak cocok susu tetap bisa memenuhi kebutuhan kalsium dari makanan nabati dan ikan. Vitamin D, sinar matahari pagi adalah sumber terbaik, cukup 10-15 menit setiap hari. Selain itu, kuning telur, minyak ikan, dan jamur juga mengandung vitamin D. Jangan lupa, kekurangan vitamin D bisa membuat tulang rapuh tanpa disadari. Kalau merasa asupan kurang, konsultasikan ke dokter untuk suplemen. Jangan asal minum suplemen tanpa anjuran, karena kelebihan juga bisa berbahaya. Pemeriksaan rutin bisa membantukan kebutuhan tubuh secara spesifik. Magnesium dan vitamin K juga penting. Magnesium bisa didapat dari alpukat, kacang-kacangan, dan dark chocolate. Vitamin K banyak terdapat pada sayuran hijau dan produk fermentasi seperti tempe. Keduanya membantu proses pembentukan tulang dan menjaga kepadatannya. Protein adalah kerangka dasar tulang. Dapatkan dari daging tanpa lemak, ikan, telur, tahu, tempe, dan lentil. Protein membantu memperbaiki jaringan tulang yang rusak dan membangun tulang baru, terutama di usia lanjut. Hindari garam berlebihan, kafein dan alkohol, semuanya musuh tulang. Garam berlebih bisa membuat kalsium terbuang lewat urin, sedangkan kafein dan alkohol menghambat penyerapan kalsium. Pola makan si nenek sederhana, makanan utuh, sayuran segar, tahu tempe ikan tanpa makanan olahan. Inilah rahasia tulang kuat generasi terdahulu. Menu harian, sarapan oatmeal dan kacang, makan siang nasi merah, pepes ikan, tumis brokoli, tempe, makan malam, sup ayam dan sayuran. Variasi menu ini memastikan asupan nutrisi lengkap setiap hari. Semua bahan mudah didapat, tak perlu mahal. Belanja di pasar tradisional pun bisa, asalkan pilih bahan segar dan utuh. Ingat, makanan sehat bukan hiasan piring. Konsumsilah. Jangan hanya dipajang, tapi benar-benar dimakan agar manfaatnya terasa. Suplemen hanya pelengkap jika dibutuhkan, utamakan makanan asli. Tubuh lebih mudah menyerap nutrisi dari makanan alami dibandingkan suplemen. Dengan memenuhi kebutuhan kalsium, vitamin D, magnesium, vitamin K, dan protein, kalian sudah melangkah jauh mencegah osteoporosis. Nutrisi lengkap adalah investasi masa depan. Mulai perbaiki pola makan dari sekarang, konsisten, dan jadikan ini investasi jangka panjang. Perubahan kecil hari ini akan berdampak besar di masa depan. Jangan tunggu menyesal nanti. Tulang kuat dimulai dari dapur, bukan apotek. Kebiasaan makan sehat jauh lebih efektif daripada mengandalkan obat-obatan. Cek piring kalian, penuh warna atau cuma nasi dan gorengan? Semakin beragam warna di piring, semakin lengkap nutrisinya. Apa yang kalian makan hari ini menentukan kekuatan tulang puluhan tahun ke depan. Pilihan makanan sekarang adalah tabungan kesehatan di masa tua. Jangan sepelekan makanan, karena kesehatan tulang adalah fondasi hidup berkualitas. Tulang yang kuat membuat kita tetap aktif dan mandiri hingga usia lanjut. Konsumsi makanan sehat itu wajib, bukan pilihan. Ajarkan juga ke anak-anak sejak dini, agar mereka tumbuh dengan tulang yang kuat. Hindari kafein dan alkohol berlebihan. Pilih air putih sebagai minuman utama untuk mendukung kesehatan tulang. Semua ini sains, bukan mitos. Penelitian membuktikan, pola makan sehat benar-benar berpengaruh pada kekuatan tulang. Fondasi tulang kuat dibangun dari dapur. Mulailah dari sekarang, dan lanjut ke pilar berikutnya.
Nutrisi adalah fondasi, olahraga adalah pemadatnya. Keduanya saling melengkapi, seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Tanpa olahraga, nutrisi saja tidak cukup untuk menjaga tulang tetap kuat dan sehat sepanjang usia. Prinsip tulang sederhana. Use it or lose it. Kalau sering dipakai, makin kuat. Kalau tidak, makin rapuh. Tulang itu hidup, terus bergenerasi, dan hanya akan bertahan jika kita aktif menggunakannya setiap hari. Jenis olahraga utama untuk tulang terbagi 3. Weight bearing seperti jalan kaki, naik tangga, jogging, semua aktivitas yang menahan beban tubuh sendiri. Aktivitas ini merangsang tulang untuk membentuk jaringan baru, sehingga tulang makin padat dan kuat. Lalu ada strength training, seperti push-up, squat, atau latihan dengan resistance band. Latihan kekuatan ini bukan hanya membangun otot, tapi juga memperkuat tulang di area yang sering digunakan. Dan jangan lupakan latihan keseimbangan, seperti berdiri satu kaki atau tai chi. Latihan ini penting untuk mencegah jatuh, yang sering jadi penyebab patah tulang pada lansia. Jalan kaki 30 menit sehari, berkebun, atau gerakan tai chi. Semua bisa dilakukan siapa saja, di mana saja, tanpa alat mahal. Bahkan aktivitas sederhana seperti menyapu halaman atau berjalan ke warung juga bermanfaat. Konsistensi lebih penting daripada intensitas. Lebih baik rutin bergerak setiap hari, meski ringan, daripada olahraga berat tapi jarang. Hindari olahraga high impact atau gerakan membungkuk berlebihan jika sudah osteoporosis. Selalu konsultasi ke dokter sebelum memulai program baru. Setiap orang punya kebutuhan dan batasan berbeda. Efek malas olahraga, tulang keropos, otot lemah, risiko jatuh meningkat, kualitas hidup menurun. Rasa percaya diri pun bisa ikut turun karena tubuh terasa kaku dan mudah lelah. Integrasikan olahraga ke rutinitas harian. Parkir lebih jauh, naik tangga, peregangan saat nonton TV. Setiap langkah kecil adalah investasi untuk masa depan tulang. Tidak ada kata terlalu sibuk untuk bergerak. Semua soal prioritas. Bahkan di sela pekerjaan, sempatkan berdiri, berjalan, atau sekadar peregangan ringan. Olahraga bukan hanya untuk bentuk tubuh, tapi menjaga kepadatan tulang dan keseimbangan. Ini resep anti penuaan alami yang bisa dilakukan siapa saja tanpa batas usia. Setelah nutrisi, wajib rutin bergerak. Jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup, bukan sekadar tugas. Jangan tunggu dokter menyuruh, mulai sekarang. Semakin cepat memulai, semakin besar manfaatnya untuk masa depan. Si nenek rutin jalan pagi, berkebun dan tai chi, itulah kuncinya. Aktivitas sederhana, tapi dampaknya luar biasa untuk kesehatan tulang dan mental. Jangan cuma olahraga jempol di media sosial, tapi gerakan badan juga. Waktu yang dihabiskan scrolling bisa diganti dengan aktivitas fisik singkat. Hal kecil, jika konsisten, hasilnya besar. Perubahan tidak instan, tapi pasti terasa seiring waktu. Bergeraklah selagi bisa, agar tetap bisa bergerak di usia senja. Tubuh yang aktif hari ini adalah investasi untuk kebebasan bergerak di masa depan. Tulang kalian akan berterima kasih. Setiap langkah, setiap gerakan adalah hadiah untuk diri sendiri. Semua ini berdasarkan sains, bukan karangan. Penelitian membuktikan, olahraga teratur adalah kunci tulang sehat. Jadikan gerak bagian hidup kalian. Jangan tunggu sampai terlambat. Mulailah hari ini, dan lanjut ke pilar terakhir. Pilar ketiga, gaya hidup sehat adalah fondasi penting yang sering kali diabaikan. Banyak orang berpikir menjaga kesehatan tulang hanya soal makan dan olahraga, padahal kebiasaan sehari-hari punya peran besar dalam menentukan kekuatan tulang kita di masa depan. Kebiasaan kecil sehari-hari sangat menentukan kesehatan tulang. Mulai dari apa yang kita konsumsi, aktivitas yang kita lakukan, hingga cara kita menjaga lingkungan sekitar, semuanya saling berkaitan membentuk perlindungan alami bagi tulang. Pertama, berhenti merokok. Nikotin membunuh sel pembentuk tulang dan mengganggu penyerapan kalsium. Setiap batang rokok yang dihisap mempercepat keroposnya tulang tanpa disadari. Batasi alkohol, minuman keras tidak hanya merusak organ dalam, tapi juga memperlemah struktur tulang dan meningkatkan risiko jatuh. Kafein, boleh, tapi moderasi adalah kunci agar tidak mengganggu penyerapan kalsium. 1-2 cangkir kopi sehari, jangan berlebihan. Nikmati secukupnya agar manfaat tetap didapat tanpa membahayakan tulang. Jaga berat badan ideal. Terlalu kurus atau obesitas sama-sama berisiko. Berat badan yang sehat membantu menopang tulang dan mencegah tekanan berlebih pada sendi. Pencegahan jatuh sangat penting, terutama bagi lansia atau yang sudah mengalami osteoporosis. 1 kali jatuh bisa mengubah hidup selamanya. Rumah harus aman, singkirkan karpet licin, pastikan pencahayaan cukup,
pasang pegangan di kamar mandi dan tangga, serta gunakan alas kaki anti-slip. Setiap sudut rumah harus diperhatikan agar risiko jatuh bisa diminimalisir. Jangan gengsi pakai alat bantu jalan jika perlu. Itu tanda cerdas, bukan lemah. Alat bantu justru menjaga kemandirian dan keselamatan. Lingkungan yang aman bisa mencegah patah tulang yang mengubah hidup. Seringkali, kecelakaan kecil di rumah berujung pada masalah besar. Si nenek tidak merokok, tidak minum alkohol, minum teh herbal, berat badan ideal, rumah rapi dan aman. Semua kebiasaan ini membentuk perlindungan berlapis untuk tulangnya. Efek buruk gaya hidup buruk, tulang terus diserang, risiko patah meningkat, kualitas hidup menurun. Satu kebiasaan buruk saja bisa berdampak besar dalam jangka panjang. Audit gaya hidup kalian, masih merokok, atau sudah mulai mengurangi. Konsumsi alkohol dan kafein berlebihan, berat badan ideal, rumah aman. Jawab jujur, lakukan perubahan. Setiap langkah kecil membawa perubahan besar. Tidak bisa hanya makan sehat tapi tetap merokok, atau olahraga tapi rumah berantakan. Semua aspek harus diperhatikan secara seimbang. Ketiga pilar, nutrisi, olahraga, gaya hidup sehat, harus berjalan bersama. Saling melengkapi, tidak bisa berdiri sendiri. Inilah resep lengkap untuk tulang kuat dan hidup berkualitas hingga usia senja. Dengan kebiasaan baik, masa tua bisa dinikmati dengan bahagia dan mandiri. Jangan abaikan kebiasaan kecil, karena dampaknya raksasa. Setiap keputusan hari ini adalah investasi untuk masa depan. Mulai sekarang, jadikan gaya hidup sehat prioritas utama. Buat target harian, catat kemajuan, dan rayakan setiap pencapaian kecil. Siap untuk hidup lebih baik? Pilihan ada di tangan Anda. Mulailah dari kebiasaan kecil hari ini, dan rasakan dampak besarnya nanti. 3 pilar utama, nutrisi olahraga gaya hidup sehat, adalah rahasia nenek 90 tahun sembuh dari osteoporosis. Semua alami, ilmiah, dan bisa diterapkan siapa saja. Ingat, video ini untuk edukasi, bukan pengganti nasihat medis. Konsultasikan ke dokter untuk diagnosis dan penanganan yang tepat. Terima kasih sudah menonton. Jika bermanfaat, like, subscribe, dan share ke orang terdekat. Mari sebarkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.